Halo, assalamualaikum. Realme GT 2 Pro. Sudah tahu lah ya, flagshipnya Realme ini punya warna putih kertas yang jadi breakthrough. Nah, gimana kalau yang warna hitam? Pantengin video ini kalau kamu penasaran. Jadi, ini adalah HP Android termurah yang resmi, kemudian pakai Snapdragon 8 Gen 1, punya RAM 12 GB, layarnya AMOLED 2K, dan dilapisi Gorilla Glass features. Termurah artinya paling murah jika dibandingkan HP lain yang punya satu atau lebih spek yang barusan saya sebut ya. Maklum, netizen mah suka protes, 9 jutaan kok murah sih A? Saya kan bilang termurah buat yang punya spek segitu. Ada konteksnya ya. Gokil sih memang Realme di 2022 ini. Price versus speknya kayak balik lagi ke masa-masa awal masuk Indo dulu. Mantap, lanjutkan. Dikemas dalam kotak abu tua memanjang mengingatkan saya sama Realme GT Master Edition dan sekali lagi membanggakan layar 2K Super Reality Display. Snapdragon 8 Gen 1, 50MP plus 50MP dual primary camera dan 5000 mAh massive battery. Itu yang tertulis di bagian belakang kardusnya. Di dalamnya kita bisa temukan petunjuk penggunaan, kartu garansi, kabel data atau charging Type A to Type C, kemudian soft case warna dark gray yang solid dengan finishing matte. Lalu ada charger Super Dart 65W dan juga SIM tray ejector, dan terakhir smartphone-nya. Jadi beginilah penampakan Realme GT 2 Pro warna hitam baja. Saya jajarin sama Satria Wajah Hitam deh, cakepan mana? Frame HP-nya logam solid, terlihat dari adanya garis antena di setiap sisi dan tepian atas serta bawahnya dipapas lurus. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker ada di sisi kiri. Di atas hanya ada secondary microphone, sementara di bawah ada SIM tray untuk 2 nano SIM card, lubang mikrofon, port Type-C dan speaker grill yang berupa 4 buah lubang memanjang. Speakernya sendiri stereo ya, dengan satu lagi memanfaatkan earpiece-nya dan output suaranya seperti ini. Gimana? Suaranya mantap? Depth-nya dapat nggak? Kalau kata saya, dua-duanya iya. Virtualisasi lumayan kerasa loh, dan suaranya lively buat sesekali nyetel musik atau main game tanpa earphone. Ya, HP flagship seperti biasa nggak punya jack audio ya. Buat nonton, hehe, ini sih mantap ya. Layar 2K yang resolusinya adalah 1440 x 3216. Dengan dimensi 6,7 inci, hasilnya adalah kerapatan yang mencapai 509 ppi. Layar ini bisa menampilkan hingga 1 miliar warna dengan kecerahan hingga 1400 nit. Panelnya LTPO2 AMOLED dengan in-display fingerprint scanner dan refresh rate maksimal 120 Hz. Refresh rate ini bisa diatur dinamis mengikuti aplikasi yang dibuka, begitupun juga resolusi layarnya. Bisa otomatis turun ke Full HD Plus juga, tentunya agar daya tahan baterai lebih awet. Video ini bukan in-depth review ya, jadi saya belum bahas masalah battery usage di video ini. Realme GT 2 Pro ini masih punya bahasa desain yang sama dengan GTME. Yang terasa berbeda adalah feels-nya saat digenggam, efek dari frame logamnya, serta bobotnya yang memberi kesan kokoh. Untuk performa, sejauh ini saya baru bisa tampilkan hasil benchmark ya, karena masih butuh diuji pakai dalam berbagai skenario. Menggunakan Antutu Benchmark versi 9.3.4, skornya mencapai 870 ribuan. Lalu saya nyalakan GT Mode dan skornya naik ke 904 ribu. Ya, ada GT Mode buat maksimalin performa dan saya prefer seperti ini. Jadi saat butuh daya tahan baterai yang lebih lama, mode ini saya matikan ya. Snapdragon 8 Gen 1, RAM 12GB, storage 256GB, UFS 3.1, layar AMOLED 2K dengan in-display fingerprint scanner, gokil sih bisa Realme jual 9,5 juta di Shopee. HP ini sudah pakai Realme UI 3.0 berbasis Android 12. Artinya, fitur privacy dashboard sudah hadir dan blok akses ke mikrofon serta kamera juga bisa. Dan kamu juga bakal dapat alert kalau ada aplikasi yang ngakses clipboard kita ya. Sejauh ini always on display di Realme GT 2 Pro juga menyala sesuai jadwal yang sudah saya atur. Next kita bahas lebih dalam ya masalah user experience ini.
Sekarang ke kamera, jadi kamera belakangnya ada 3 dengan 2 kamera bersensor sama-sama 50 megapiksel. Yang pertama adalah wide kamera dengan OIS dan yang kedua adalah ultra wide 150 derajat. Ya, ini lebar banget ya. Sementara lensa ketiga adalah lensa mikroskopik dengan sensor 3 megapiksel, 40 kali perbesaran dan juga punya autofocus. Realme tidak membenamkan lensa telefoto dengan alasan agar tidak menambah tebal dari ponsel ini dan juga menekan harganya. So, untuk ini saya maklum. Kamera depannya punya resolusi 32 megapiksel dan sudah hadir dalam sebuah punch hole di layar. Perekaman videonya sendiri maksimal Full HD 30 fps. Sementara perekaman video di kamera belakang bisa sampai 8K 24 fps maupun 4K di 60 fps. Dan hasilnya seperti ini. Ya, ini contoh perekaman dengan kamera depannya Realme GT2 Pro ya. Maksimal perekamannya ternyata Full HD 30 fps. Buat ukuran flagship sih kurang kali ya segitu ya. Tapi hasilnya sih lumayan. Kalau resolusi mungkin tadi kurang, tapi resultnya tone warna kulit terang, detail dapat, mantap. Silakan disimak audionya ya. Kebetulan ini di dalam ruangan yang tidak terlalu banyak suara dari luar, jadi kamu bisa dengerin dengan jernih suaranya. Segini bagus nggak? Nah, kalau kamera belakangnya bisa sampai 8K 24 fps atau 4K 60 fps ya maksimal ya. Seperti ini saya rekam di 4K. Stabilisasinya mungkin udah kelihatan, tapi karena nggak dipakai sambil jalan, sambil bergerak banyak, belum keuji banyak ya. Karena memang ini bukan video in-depth review, tapi yang jelas itu adalah Satria Baja hitam, dan ini adalah Realme GT2 Pro hitam baja. Oke. Jokes aside, warnanya hidup, fokusnya berpindah dengan cakep, cepat, dan tidak meleset. Mantap. Nanti kita update lagi ya gimana performa kameranya saat digunakan sehari-hari, termasuk saat digunakan untuk upload Instagram Story. Bahasan di video hands-on Realme GT2 Pro ini rasanya sudah cukup ya segini. Banyak bahas spek teknis dan juga fiturnya dulu kali ya. Yang mana ini saja bagi saya sudah menunjukkan bahwa langkah Realme di tahun ini sangat berbeda. Pricing yang makin seksi dan juga fokus ke hal-hal yang esensial. Ya, menurut saya, kalau Realme mau masuk ke segmen flagship, ini adalah cara yang paling benar. Pertama, pakai SoC paling tinggi, kemudian kasih storage dan RAM besar juga, lalu kasih OS yang up to date, dan kasih layar flagship beneran. Bungkus pakai bodi premium dan dengan desain elegan seperti ini. Terakhir, kasih harga yang mencengangkan begini. Mantap. Gak perlulah dikasih koper segala, saya yakin ini sudah menarik minat pembeli ya. Buktinya, Realme merilis kabar bahwa di pre-order hari pertamanya, smartphone ini tembus 1000 unit yang terjual. Ya, hasil yang pantas untuk semua yang sudah Realme berikan. Sampai jumpa di video reviewnya, saya mau enjoy dulu lagi pakai smartphone ini. Realme GT2 Pro. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.